Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar PKLH, Pendidikan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup. Bersama Bu Wiwi, guru kelas 4. Kita mulai lagi dari bab 1 ya anak-anak, hemat air. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi perilaku hemat air dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menerapkan perilaku hemat air dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.2 menjelaskan pentingnya hemat air dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 mengemukakan pentingnya hemat air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, cara menghemat air di rumah. Keberadaan air bersih yang terus menyusut setiap tahunnya membuat kita harus lebih hati-hati terhadap persediaan air. Untuk menjaga persediaan air bersih, kalian harus melakukan penghematan. Berikut ini beberapa cara menghemat air di rumah ya anak-anak. Yang ke-1, mematikan keran air saat tidak digunakan. Jadi kalau habis cuci tangan, habis mandi, habis mencuci apapun, keran air cepat dimatikan ya anak-anak. Kedua, mengurangi kegiatan menyiram seperti mencuci mobil hanya saat kotor saja. Jadi kalau mobil belum kotor sekali, nggak usah dicuci ya anak-anak ya. Ketiga, tidak membuang air saat mandi. Sebaiknya kalau mau irit menggunakan shower anak-anak ya, jadi airnya sedikit. Beda dengan kalau menggunakan gayung. Yang keempat, menggunakan sedikit deterjen saat mencuci pakaian. Deterjennya sedikit aja anak-anak, nggak usah banyak-banyak sehingga busanya juga tidak terlalu banyak. 5. Menggunakan kembali air yang sudah dipakai, seperti menggunakan air bekas cucian sayuran, cucian beras, untuk menyiram tanaman. Bahkan air bekas tersebut akan lebih bermanfaat dan lebih menyuburkan tanaman ya anak-anak. Kalian harus mengingatkan juga kepada orang tua kalian. Kemudian menghemat air di sekolah. Kalau tadi di rumah, sekarang di sekolah. Ada beberapa cara untuk menghemat air di sekolah. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Jadi kalau kerannya sudah selesai ditutup anak-anak, jangan dibuka terus. Yang kedua, menyiram tanaman yang ada di halaman sekolah pada pagi hari saja. Karena air lebih mudah menyerap dan tidak menguap. Yang ketiga, membersihkan saluran pembuangan air. Dibersihkan supaya tidak menumpuk kotorannya. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih berperilaku hemat air antara lain. Yang ke-1, melindungi sumber air dari pencemaran dan kerusakan daerah tangkapan air dengan menerbitkan aturan untuk tidak memberikan izin pembangunan di sekitar wilayah tersebut. Yang kedua, membangun kolam penampungan air hujan
agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air, terutama pada musim kemarau. Jadi kalau ada drum anak-anak ya, kalau hujan drumnya diisi, nanti bisa dipergunakan buat menyiram-nyiram tanaman atau buat mencuci mobil. Kemudian yang ketiga, perlu adanya langkah-langkah penghematan air dengan cara mengkampanyekan perilaku menghemat air untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Kalau pakai airnya sedikit anak-anak, bayarnya di PDAM itu sedikit juga kita, pengeluaran rumah tangga, pengeluaran keuangan kita sedikit juga. Jadi akan lebih hemat. Yang keempat, perlu upaya penyelamatan air agar dapat terus dimanfaatkan oleh semua pihak. Ya, jadi air juga tetap harus dimanfaatkan. Manfaat menghemat air itu apa saja sih anak-anak? Yang ke-1, tersedianya cadangan air saat musim kemarau. Yang kedua, menjaga keseimbangan jumlah air. Yang ketiga, meminimalkan pengeluaran biaya untuk air. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem air. Nah, ini contohnya anak-anak ya. Contohnya ini bendungan Teritip. Ini saat airnya berkurang. Ini airnya berkurang anak-anak ya. Jadi agak kosong. Nah, ini kalau saat airnya penuh. Seperti ini anak-anak ya. Saat airnya penuh. Semakin dihemat. Kalau musim kemarau kita tidak akan kekurangan air. Karena Balikpapan sering kekurangan air saat musim kemarau. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran PKL hari ini dengan tema hemat air. Akan kita lanjutkan pada tema yang lain di minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan ya anak-anak ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tetap semangat walau belajar di rumah. Tetap terapkan 5M anak-anak ya. Mencuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau bepergian anak-anak. Jadi tidak usah terlalu banyak bepergian, misalnya jalan-jalan ke tempat rekreasi, ke manggar atau ke mall, atau ke tempat-tempat keluarga yang jauh-jauh. Agak dikurangi dulu ya anak-anak ya. Semoga kita tetap semangat dan kita tetap rajin belajar di rumah walaupun keadaan seperti ini. Jangan lupa nanti sebelum mengerjakan soal kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Terima kasih. Salam.